في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا في الدين ثم إلى روح خصوصا مؤلف هذا الكتاب ولشارحه وإلى روح شيخنا كي هجي محمد شافعي حذامي وشيخنا الحبيب عبد الله بن حسين الشامي وشيخنا كي هجي عبد الله شافعي وشيخنا أبو حسن مرتضى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baca lagi Al-Fatihah, kita niat dengan asrar dan anwar Al-Fatihah. Allah Ta'ala ampunin dosa-dosa kita. Allah maafkan kesalahan-kesalahan kita. Allah sembuhkan segala penyakit kita yang zahir dan yang batin, beserta penyakit kawan-kawan kita yang pada minta didoain sembuh-sembuh. Allah gampangin urusan kita. Allah kabulkan hajat kita. Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baca lagi Al-Fatihah, kita niat dengan asrar dan dengan anwar Al-Fatihah. Allah Ta'ala ampunin dosa-dosa kita. Allah maafkan kesalahan kita. Allah sembuhkan segala penyakit kita yang zahir dan yang batin, beserta penyakit kawan-kawan kita yang pada minta didoain sembuh-sembuh. Allah gampangin urusan kita. Allah kabulkan hajat kita. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana madaya wasi'al karami. واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala asy-syaikhul mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adana an-naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bikum fid daraini amin, radhiyallahu ankum. Babul istinja'i. Ini bab mengenai istinja. Bab mengenai, kita maaf sebut terang-terangan, cebok, ya. Membersihkan segala najis yang keluar dari kubul dan dubur. Itu kita istilahkan dengan cebok dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Jakarta. Bahasa Arabnya, bahasa fikihnya al-istinja, ya. Talwithu farjin mujibus istinja'i wa sunna bil ahjari thumma al-ma'i. Melumuri kemaluan dengan najis itu mewajibkan istinja. Jadi sampai kalau dari depan keluar air seninya, dari belakang keluar kotorannya, apapun adanya yang namanya ngotorin kedua kemaluan kita, sawatain, itu mewajibkan istinja, wajib dibersihin. Sebab kalau nggak dibersihin masih najis. Kalau masih najis, wudhu kita 13 kali lagi tidak mengesahkan sholat kita sebelum itu najis hilang. Jadi hilang dulu najis, ya, hilang najis baru wudhu. Udah wudhu, namanya hadas kecilnya hilang, baru sah sholat. Wa sunna bil ahjari thummal ma'i. Sunnat dengan menggunakan batu-batu, kemudian dengan air. Itu sebetulnya istinja yang paling afdal begitu. Sebelum langsung dicebokin pakai air, pakai batu dulu. Tapi harus dimaklumi, itu kan kondisi waktu itu pakai air rada susah. Jadi kalau datang-datang udah air aja, nanti kotorannya menjadi lebih banyak yang kudu dibasuh. Oleh sebab itu diringanin dulu tuh kotoran, ya, terutama pada kotoran buang air besar. Jadi kalau udah dibersihin dulu pakai batu, kan sisanya tipis tuh, penggunaan airnya jadi nggak banyak-banyak dan bersihnya lebih bersih, ya, daripada langsung dengan air saja. Udah airnya banyak, bersihnya juga masih susah karena nyangkut kayak gitu kan. Jadi lebih afdal pakai batu dulu. Tetapi kalau kagak ada batu, air saja lebih afdal daripada batu saja. Sebab sekering-keringnya istinja dengan batu, lengket-lengket masih ada tuh. Cuman dimaklumin pada syarat, nggak boleh dipekarain lagi. Syarat masih kasih, ya. Kalau dipekarain juga kan masih ada lengket-lengketnya, lo kelet lagi, masih ada lengketnya. Syarat kasih ringan, ya. Kalau udah dibersihin sama batu, namanya udah diperkenankan oleh syariat, boleh dipakai deh. Jadi jangan kita sendiri yang kelebihan, ya. Sah sholat kita. Makanya istinja dengan batu ada syarat-syarat. Tetapi zaman sekarang orang udah sangat modern, jarang sekali orang menggunakan batu-batu itu. Sekarang udah ada tisunya, udah ada spesialnya, ya. Kalau orang barat emang dari dulu cebok nggak pernah pakai air, dia lengket-lengket dikit dia tahan, ya. Makanya duburnya kapalan lama-kelamaan gitu. Nah, tampangnya doang keren, ya. Tapi kalau bagian sononya sih, masya Allah, udah kayak kutil, ya, kelamaan dari kecil sampai gede nggak pernah pakai air, pakai kertas terus.
yujzi'u ma'un aw talatu ahjar yulqi biha 'ainan wa sunnal idah. Memadailah air atau 3 buah batu. Kalau air saja, air lebih cakep daripada batu. Kalau kagak ada air, sah juga pakai batu. Tapi sekurang-kurangnya 3 buah batu. Jadi 1 buat yang di tengah, buat 1 lagi buat ngilangin yang di pinggir kiri atau di pinggir kanan, buang 1 lagi buat yang di pinggir kiri, buang, bersih deh. Makanya kudu ada cara-caranya. Nah, kita yang kagak biasa main sendok aja, belepetan. Kalau udah pakai main belepetan, ya udah mencar ke najis ke posisi di luar dubur kita, wajib pakai air. Jadi yang boleh pakai batu, najisnya nggak boleh kelilingan dulu, nggak boleh tuh najis kebeleberan dulu sono kemari, mesti kumpul di tengah. Ibarat kata nih lubang dubur, ya, dia akan ada di sini nih, gitu ya. Ambil batu pertama, hilang deh tuh yang paling gede tuh, ya. Makanya kalau beraknya mencret kagak bisa pakai batu, untuk kelilingan. Angkat deh, buang. Ambil lagi 1 ke batu, ya, bagaimana? Mutai. Tipis gitu, buang. Ambil lagi belemari kiri, buang. Tapi rasanya masih ada lengket-lengketnya, jangan dipikirin. Biar pakai air juga belemarinya lengket-lengket ada itu ya. Ya, itulah yang diperkenankan oleh syara. Jadi mustajmir, orang yang menggunakan batu dalam istinjanya. Nah, makanya kudu ada syarat-syaratnya tuh. Najisnya belum boleh pindah, najisnya kagak kejatuhan najis yang lain, dia doang yang keluar dari dalam perut kita. Kalau pakai kecampuran najis lain, misalnya duburnya ada ambeyennya, ya, dicebokin di berdarah, udah kagak boleh pakai batu, sebab nyampur sama yang lain, begitu ya. Ada darahnya nyampur yang lain, itu udah wajib pakai air, nggak boleh pakai batu, nggak diperkenankan. Mudah-mudahan kita nggak ngalamin dunia hidup di gini hari. Ya, saya di hotel sono, hotel sini, ya pakai tisu juga, pakai air juga, jadi lebih gampang, insya Allah. Hidup udah di zaman kemarin, orang udah pada senang, Cina pada senang-senang, ya. Ngapain orang Islam susah melulu? Duit paling banyak dia punya, tapi diserahin sama Cina. Nah, yang nyerahin ya orang yang kepengen dapat duit banyak, kerja kagak bisa. Ini yang jadi bahayanya negeri, ya. Jadi kita udah mesti di Mekah apa segala macam itu semua dia punya WC stainless yang punya kekuatan 100 tahun lebih. Coba kalau yang mutunya kelas-kelas bawah tuh yang di Masjidil Haram, saban 10 tahun 5 tahun itu udah diganti. Sono fontennya bagus, tempat pencetan untuk airnya bagus. Jadi baik orang kaya maupun orang miskin itu layak memakai itu. Dia mau mandi lagi, dia gedor anunya, alat mencet airnya. Dipakai shampoo, udah disediain di situ. Asal tahu doang. Naruh anduknya di mana? Udah ada gantungannya. Naruh bajunya di mana? Ada tatakannya. Ada perlu dalam rumah yang kecil itu sangat fleksibel. Habis itu guyuran, cekok segala macam, dia boleh keluar, udah pakai pakaian, nah baru dia berwudu. Di tempat wudu nggak ada tempat istinja,
nggak ada tempat kencing, wudu aja, jadi nggak ada bayangan najisnya. Tapi di tempat itu buat orang yang kepepet kudu mandi di situ, mandi gampang. Apalagi tempat mandi orang dulu lebih jelek lagi. Ini alatnya bagus sekali. Semua keramiknya itu pakai itu, ada marmer bukan? Alat hal bagus ya akhir. Jadi nggak ada yang jelek, semua cantik. Itulah yang Allah kehendaki ada di dunia Islam. Biar rapi. Mekah dan Madinah bisa, sebab duit ada media. Kenapa duit ada media? Dia nggak kasih orang, dia nggak kasih Cina. Makanya Cina waktu ngacak-ngacak lagi nih ke Mekah, ke Madinah mau bikin proyek, banyak umat Islam yang ogah nyampur. Sebab Cina kalau udah kena nyampur, habis semuanya diacak-acak. Dia makan nggak ada kelompokannya. Bubur pakai batang dimakan habis. Kalau dia pakai sendok, nanti kagak lihat tuh. Bubur disuap pakai batang, tapi dia bisa makan. Bagaimana cara makan dengan cepat dan kenyang? Lu jangan pikirin yang lain-lain. Lidah lu juga kelompokan yang dipikirin. Sedot aja. Bangsa lain kagak bisa. Itu tanda tuh. Ya, anak-anak kita kan sekarang udah main begituan tuh, pakai batang. Tapi yang dia bisa jepit mie, ya jadi gampang dililit. Kalau bubur masih diserodot tuh. Dia tempelin mulutnya memang kok. Serodot. Manusia yang paling banyak model makanannya di dunia, nggak ada yang ngalahin bangsa Cina. Dia kalau lagi kena kawinan, berangkat pertama makan capcay, buat capcaynya paling enak dibuatnya, ada ininya, ada itunya, kelar capcay. Makanan kedua daging rusa. 1000 orang makan 1000, mejanya cuma daging rusa doang, ame salad, ame apa, lalap-lalapan. Perangkat ketiga kambing sama ini, kambing buah. Perangkat keempat ikan salmon. Kita satu perangkatnya dia doang. Itu perkawinan itu udah luar biasa. Cuman satu perangkatnya. Dia kena royal, berarti bangsa yang paling jago dalam membuat masakan. Jadi dari zaman bahula masak tuh adanya di negeri Cina. Sebab hidupnya memang cuma buat makan. Kalau kita kan variasi makanan kita Betawi, sambal goa. Kalau dia saus tiram, saus ini, anu, sampai orang kagak tebak-tebak, sirip ikan hiu. Kayak apa susahnya sirip ikan hiu? Ngedeketinnya aja gitu udah dimakan ikan hiu. Tapi itu sirip ikan hiu diproduksi, coba dilihat televisi. Dan ternyata yang mencari itu nelayan-nelayan tradisional kita. Cara mancingnya juga lain ikan hiu. Umpannya aja dah segelempeng dimodalin dulu. Yang diambil cuma siripnya, diproses, dimasak, diekspor ke Hongkong. Bagi yang mampu beli cuma raja-raja duit. Coba yang dilihat tuh, makanan. Jadi kekayaan kita memang dibawa lari sama orang yang makannya banyak. Kalau dia makan banyak, masih mikirin yang punya negeri, itu mending. Dia nggak pikirin. Itulah sebabnya kita temenin sama orang-orang rumah. Ya, gue yang dari aja lu gua bagi dikit aja, lu yang ini awal ini yang jadi politik yang sekarang nih, jadi begini. Kapan menghitung habis nih? Kira-kira presiden 30
Juli habis. Ya, mudah-mudahan Allah tunjukkan yang paling layak. Tapi ada kepengen sih 2 putaran. Habis duitnya banyak banget minta media. Kemarin ada ditanya nih di MUI, Pak, kalau pakai ditunda bukannya nanti dananya semakin melar? Anu. Dana semakin melar, tapi nggak boleh masyarakat yang bayar. Nggak boleh lagi duit negara. Mau diapain tuh tukang main tender? Kata gitu. Kan dia yang ngabisin tuh dia. Anak kata gitu. Kalau terjadi kegagalan, keuntungan dia digunakan untuk menutupi modal negara dalam menyelenggarakan ini. Sebab untungnya itu di luar estimate. Anak kata aja gitu. Nggak bakal ditangkap aneh emang omongan-omongan begitu, bukan omongan ngeritik kok. Ya, aneh kan di forum terhormat MUI. Aneh bilang, coba pikirin. Cuman gara-gara alasan konstitusional, kita jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Kemarin rektor UIN yang ngomong di televisi, berdepan di masyarakat, disaksikan banyak orang. Aneh kata gitu. Bahwa bila sudah terjadi penghitungan yang sah, tidak ada hak apapun bagi orang untuk menggugat. Karena yang menggugat tidak dilindungi, tidak mempunyai dasar konstitusional. Tapi hitungan itu konstitusional. Anda bilang gitu. Itu kan kita ngomong ini bukan ngomong politik. Ini bukan politik ini. Ini omongan-omongan melihat realitas, penilaian terhadap realitas. Ya. Sekarang muncul lagi Pak Din Samsudin mengatakan bahwa penundaan itu tidak mempunyai landasan konstitusional. Kalau begini-begini terus ya kagak ada yang bisa beres. Anda bilang, emang kita kagak bisa membuat butir-butir konstitusional yang menyelamatkan ini? Anda kata gitu. Ulama pada ngangguk omongan, tapi kita kagak bisa. Dan itu nggak boleh orang yang model aneh nggak boleh kesadaran masyarakat, apalagi aneh majelis ulama kan mempunyai pertimbangan ya. Ini maksudnya Pak Saifuddin kita pertimbangkan untuk penundaan. Saya tidak sana, tetapi ini suatu kepentingan. Mau ditunda juga kelompokan kita, dananya dari mana yang minta begitu. Kalau omongan aneh misalnya diperhatikan ke pemerintah, tangkepin tuh maling-maling yang ada di KPU, ya nggak? Lo yang pada modanan, lo yang pada ini, orang susah lagi. Itu bukan ini, itu hak masyarakat dan dibicarakan pada forum terhormat. Pemerintah dengerin, makanya inti doain. Makanya ini nggak mau kan istighosah demi mendukung si fulan, wala si fulan. Ya kita minta ya Allah, mana yang paling pantas di sisi Allah buat ngeberesinnya bangsa yang begini terus-terusan. Kalau kita mau dengerin orang punya omongan, kagak yang beres semuanya. Si fulan begini, yang satu kakinya bubulan, yang satu matanya katarak, yang satu pantatnya bisulan. Nah, kalau pantatnya bisulan, jangan kata mungkin duduk aja susah. Jadi kalau kita lihat tuh, mana yang kagak begitu? Saifuddin Amsir orang baik ya akhir. Dia hanya melihat sesuatu yang saya ngomong. Masa saya ngomong di depan orang forum begitu. Ini kan udah kejadian ya, berarti ngomongan aneh sah sebab tidak memprovokasi di forum sebelum kejadian kemarin. Ternyata omongan aneh dianggap benar tetapi sulit. Ya udah nggak diagendakan. Bagus alas. Yang penting kita udah sampai. Baligh ma unzila ilaika. Ya. Nabi aja disuruh begitu. Pokoknya sampai. Insya Allah ada berkahnya insya Allah. Kita doain ya. Masa iya orang segini banyaknya pada bandel semua. Besok kita doain rame-rame. Biar dia ngurus nih jadi presiden. Nah, yang tukang korupsi pada loncat dan yang nggak bisa megang. Misalnya begitu, jadi cakep lah. Nah, ini tukang megang. Nah. Kan biasanya jawarah dulu. Nah, merosot deh. Ya, ada waktunya. Insya Allah bangsa kita diberi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Makanya kalau diajak istighotsah, ikutin. Dan jangan istighotsah sama yang kagak ketahuan juntrungannya. Begitu. Aneh formulasi istighotsah aneh, formulasi yang udah ada lebih dari 900 tahun ya, dari zaman Syekh Abdul Qadir Jilani sampai gini hari. Doanya turun ya, Ahmad Asyadzili jadi turun ke kita. Oh itu udah di atas 700 tahun. Itu doa udah dikenalin oleh malaikat. Tinggal kita doang, biar kita baik-baik juga bisa nggak jadi catatan. Ya, tentu yang kena yang baik-baik juga, memang punya duit tapi nggak punya pikiran buat maslahat negara dan sebagainya. Ya dia kena insya Allah. Baca nanti nisfu Sya'ban, acara kita jadi penutupan sambil istighotsah ya. Tadi ente umumin gitu ya. Ane setuju banget. Bang Ane juga bilang juga. Ya di bawah banyak. Tempori di sini acara sampai orang pada pakai motor kan. Nah biar bikin lagi biar pada pakai motor. Penutupan. Nah, kita undang anak-anak muda. SDM motor. Jangan gitu-gitu dipimpin anu satu kelompok ini kelompok itu. Memang kita kagak ngaji 20 tahun. Aneh ngaji umurannya 54. Aneh ngaji umur 5 tahun kan ngaji. Bukan baca batu doa ini. Meski kita bisa mimpi ahli. Kenapa kita kagak kumpulin orang banyak munajat sih? Insya Allah. Jadi asal diundang aja Ustaz ya. Undang-undang ini. Jangan kagak. Kita punya hak untuk munajat. Ini nisfu Sya'ban fi lailatul nisfi min Sya'ban. Alladhi yufraqu fihi kullu amrin wa yubra. Waduh, Masya Allah. Insya Allah du'afa'ul muslimin lagi ditolongin Allah. Gimana gitu? Jangan lagi. Ya cuman begitu. Jangan apa-apa yang dilihat makanan dulu, jangan. Makanan tetap ada. Tapi kita jadi rusak lantaran budget makanan itu kegedean. Jadi ada yang dikasih makan benar-benar, ada yang dikasih asal kelihatan. Insya Allah Allah tolongin. Ini masjid kita Guru Mursyidi Marham, ya luar biasa insya Allah. Biar dia punya kesalihan itu ada berkah. Murid-muridnya, cucu-cucunya tadi. Jadi panitia, dikit. Insya Allah. Masih lama. Kesempatan lah. Kesempatan. Nanti kerahkan family kita. Ya, ini masjid kita tinggal satu-satunya. Aturan nggak boleh ada masjid di sini. Begitu kan? Nah ini kan. Dibikin insya Allah. Lalu fakar bukan buat bangga-banggaan, tapi buat menangin umat nanti insya Allah. Ya. Walau bi atrafin dalatin hasan, walau hanya menggunakan pojok-pojok 3 buah batu hasan, maka hasillah bikulli mas'atin lisairil mahal, dengan setiap satuan bagi seluruh tempat najisnya. Ibarat kata kagak pakai batu 3 buah, ya nggak pakai 3 batu, dia pakai batu 1, tapi pojokannya ada 3, ya batu yang segitiga deh atau apalah gitu, yang dipakai pojokannya ada 3, sekali buat yang di tengah puter, sekali lagi buat yang di kanan puter, sekali lagi buat yang di kiri puter, ya kelar nggak ada masalah. Jadi aturan 3 batunya diganti sama 1, tapi yang 1 pojokannya 3 kelar.
dia udah keluar nggak kelamaan. Makanya giliran istinja pakai batu, sebelum buang air batunya kudu ada duluan. Ntar kalau dia udah buang air baru mau nyari batu, keburu kering najis, kagak sah. Belum kalau dia ngelangkah kotorannya ledah pindah ke tempat lain, nggak sah lagi. Ya, jadi syaratnya najisnya belum kering. Wala yatra'u ghairuhu, dan tidak kedatangan yang lainnya. Tadi udah dicontohin. Misalnya dia kena ambeien, kena sariawan khusus, keluar darah, ya, dari ambeiennya, dari sariawan khususnya yang bukan najis itu tadi, itu nyampur yang lain dari najis kotorannya sendiri. Itu udah wajib pakai air, nggak boleh diselesaikan dengan batu. Jadi nggak boleh juga kalau kita ada di hotel kita selesaikan dengan tisu. Tisu pakai aja, tapi wajib diiringi dengan air. Tisunya dipakai, airnya dipakai. Mudah-mudahan ente orang yang pernah ngerasain bagaimana ada di hotel-hotel mewah, ya, jadi pemimpin. Insya Allah ente masuk tuh di DPRD, di DPR. Anda lihatin tuh waktu anda lagi mau ketemu Kang DPR. DPRD lagi sidang, anda masuk ke hotel mulia, Masya Allah. Anda kata pantas, ente pada kalau berhenti dirinya, Masya Allah. Dia punya tempat tidur, dia punya hamba, dia punya kaca-kacanya, ya. Dia punya WC-nya aja yang dibuka ada gambar kembang mawar, buat diberakin masih ada kembangnya. Gimana dia nggak betah? Jadi dia punya kloset nggak begitu aja dibuka udah bulat, pakai ada gambar-gambar. Nah, ini yang menyebabkan orang kalau udah jadi kayak enak ngelupain lagi. Kalau dia kagak jadi ada simpenannya, kalau kagak makanannya suruh kaki aja lagi deh, suruh kaki semester di negara gampang gitu ya. Enggak ajib. Begitu enggak? Belum kebengek, enggak habis-habis. Rumah sakit dana udah kurang, beli aja lah deh obat silse. Anak jamu udah enggak Cirebon antrian. Bisa nggak kejadian begitu? Makanya dia ngotot, nggak bisa dong. Ini udah masuk tuh. Gimana Ji? Ini mau tidur sini Ustaz? Wah, mau kirim ini kudu berat urusan negara. Ya, aneh bukan yang begini bikin aneh pulas. Ya kita juga udah biasa kan ada di tempat-tempat itu. Masya Allah. Walam yang dan dia belum berpindah, najisnya nggak boleh pindah ke tempat lain, masih ada di posisi semula. Wanadbu fil bina'i la mustaqbila aw mudbiran wa harramuhu fil fala. Dan disunatkan di dalam bangunan tidak menghadap kiblat ataupun membelakanginya. Ya, kalau kita bikin WC-nya ngadep kiblat itu makruh hukumnya. Sebab sunatnya nggak boleh ngadep kiblat, sunatnya. Tapi lantaran masih ada di dalam bangunan, ngadep kiblat sekadar makruh. Kan suka ada susah nyari posisi berhubung bentuk rumahnya begini-begini. Akhirnya ketika dibikin WC nongkrongnya itu ngadepnya jadi ke kiblat. Tapi kan WC ada di dalam tembok, ada dalam bangunan, hukumnya makruh. Berkahnya kurang. Masa kencing ngadep kiblat? Begitu kan? Tapi kalau dia beraknya di lapangan terbuka, kayak model dia berak di kali deh, di nongkrong di getek, pas banget ngadep kiblat.
maka hukumnya haram. Atau dia berhadapan, satu menghadap kiblat, satu belakangin kiblat, ngerokok deh, kredo. Kalau di kampung aneh itu kejadian lantaran di kampung aneh ada kali di belakang kali Ciliwung, dulu sih gede. Nah, jadi memanjang tuh dari Manggarai, anu. Dia tuh teman-teman suka bebareng tuh, buang airnya, turun deh ke kali. Pas banget tuh getek melintangnya. Yang satu ngadep kiblat, yang satu belakangnya kiblat. Kalau begitu dia kerja itu begitu sambil merokok lagi ngobrol. Haram semua mulai itu. Ya, ngadepnya haram, belakangnya haram, ngobrol. Untung dia ada di majlis ilmu, di pengajian, jadi kudu diperhatikan ini masalah. Makanya digetek-getek tuh yang ada adabnya dibikinin kotak supaya dia bisa masuk ke dalam kotak, lalu dia buang hajatnya di situ. Sebetulnya tidak boleh membuang hajat di tempat air yang bakal banyak digunain orang, tapi udah tradisi bangsa kita. Wala bima'in rakid, wala bima'in rakidin wala mahad, dan tidak pula buang air di tempat air tergenang. Bima'in rakid, di tempat air tergenang, airnya nggak jalan, dia buang hajatnya di situ. Ya Allah, besok orang mau masak ambil air di situ, kayak apa itu? Jahat juga. Ini pramuka kalau lagi kok camping suka main bandel-bandelan. Dia udah ambil tuh air buat dia masak, dia buang aja keperluan dia di situ. Ntar temennya mau masak jadi kesulitan, dia ketawa cekikikan. Yang bandel-bandel. Ane pernah ngikut gitu-gitu bimbing pramuka. Ada yang pengal banget tuh. Ada aja kan. Diajak buat acara pramuka, ntar ada yang baca doa kan gitu ya. Anak perempuan di sono, anak laki di sini, nggak boleh nyampur. Itu aneh, daerah aneh itu kontrol. Dia kan masih SMP, itu SMA campur. Jadi takut juga kita ustaz. Oh, ada aja. Wala mahab, dan tempat tertiupnya angin. Di situ angin biasa liwat. Ya, kita ngebuang di situ, nyampe tuh bau kemana-mana. Begitu nggak? Kayak tempat sampah yang belakangan udah banyak yang hilang tuh, bukan main. Tapi yang di Cilengsi apa ya? Itu kalau sore, Bantar Gebang tuh, tuh rumah cantik-cantik tuh. Ane diundang ceramah, ba'da maghrib, rumah yang harga miliar-miliar kayak gitu. Bagus-bagus tuh rumah. Mana pakai sistem rumah taman, nggak ada pagar ininya, langsung ke pintu utama ya, depannya taman kayak gitu. Oh, cantik sekali. Cuman sayang itu di masjid ceramah, berapa mana kita kuat, bau begitu, sampah. Nah, di dalam fikih kita diajarin buang air aja yang cuma segituan haram di tempat berhembusnya angin, apalagi sampah sampai begitu-begitu amat. Wah, itu berat. Wa tahta mutmirin wa taqbin wa sarab, begitu juga di bawah pohon yang berbuah, di bawah lubang, di bawah sarab, sama juga lubang-lubang. Ada yang lubangnya dalam, sakun. Ada yang lubangnya ronjong, itu sarab. Semua tempat binatang hidup. Jadi kalau kita kencingin dia boleh mati. Sarang-sarang semut mungkin mati kalau banyak yang kencingin. Ya. Jadi sarkun, lubang-lubang hewan nggak boleh dikencingin, nggak boleh dibuangin air. Begitu pula di bawah pohon yang ada buahnya, buahnya bakal dimakan.
biar lagi kagak berbuah. Sebab tuh puun kalau keseringan dikencingin, nanti kalau dia berbuah, buahnya bau pesing. Kalau di kampung saya nih namanya kebun manggis kan. Orang dulu-dulunya kan pada suka mainnya ke Berlan tuh. Di Berlan ada kantin Belanda. Kantin tempat dia pada ya jajan, makan, apa tempat serdadu nih. Terus dia pada minum bir, dia pada mabok, itu di kantin. Di sebelah sananya ada bola sodok tuh, main biliar. Masih ada gedung itu di Berlan. Zaman dulu, tapi ini gedung zaman dulu. Nah, di samping kantin itu ada pohon bacang gede. Kalau kena berbuah, bacangnya gede-gede kayak bola bleter. Orang lihat tuh, cakep banget tuh bacang. Kan bacang kecil-kecil, saking suburnya. Bagaimana kagak jadi subur? Tuh Belanda kalau mabok, kencingnya di situ tuh, di pohon bacang. Ini cerita emaknya, ini cerita nyanyiannya. Dia mabok, dia kencing dari situ. Makanya orang kalau lewat dari situ tuh, gue pun bacang, gue pesing deh. Dia nggak sempet ke WC. Orang lagi seloyongan, mabok. Orang minum bir kan, kencingnya banyak deh budak tuh. Jalannya. Bener bacangnya gede-gede. Cuman kapan dipetik tuh bacang, dikupas, baunya bau pesing deh. Hampir jadi sebutan tuh. Anak perempuan di kampung aneh kalau yang bandel-bandel, ya biar cakep tapi bandel, disebutnya bacang kantin. Tampang doang lu seger betul lu ya. Jadi perempuan-perempuan dulu di zaman aneh, jadi angkatan ibu aneh tuh. Kalau yang bangsa suka bandel-bandel, suka main Belanda itu sama Ambon, disebutnya sama orang kampung bacang kantin. Menang dicakep lu ya, ibu pesing lu katanya. Untuk jadi sebutan, ya. Nah, begitu, jadi ada buktinya, nggak boleh kencing di tempat pohon yang ada buahnya, walaupun lagi kada berbuah. Tumakala wazirni watariti wal ya'bud wala wallahu a'lam. Jadi di Buaran nggak boleh ada bacang kantin ya. Orang dari Solihah di sini, orang dari sekolah bagus pada ngaji, pada khairan. Sudah ya, baca Fatihah. Apa yang diniatin tadi, kita bakal penutupan bebarengan sama istighosah. Istighosahnya yang lillahi ta'ala, yang mudah-mudahan mendatangkan maslahat bagi kita kaum muslimin. Kaum muslimin aja deh yang didoain, yang lain yang didoain. Ya, bab maslahatnya dia suka jadi madarat kita.